Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel RH3, pemirsa cerdas. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baiklah pemirsa cerdas, salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam suatu kemasan obat adalah apa bahan aktif yang dikandungnya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu produk sediaan obat bebas dan bebas terbatas dengan nama dagang sama, namun mengandung bahan aktif yang berbeda sehingga indikasi juga sedikit berbeda. Sebagai contoh kali ini kita bicarakan obat dengan nama dagang Panadol yang di pasaran ada 3 varian, yaitu Panadol warna biru, merah, atau hijau. Apa sih perbedaannya? Oh ya, bagi kamu yang barangkali belum paham perbedaan sediaan obat bebas dan obat bebas terbatas, dapat membuka video sebelumnya ya. Nah, jadi Panadol merupakan salah satu nama dagang obat yang dapat digunakan untuk menurunkan panas tubuh atau demam, meredakan nyeri ringan sampai sedang, misalnya sakit kepala, sakit gigi, dan sakit pada otot. Di sini dapat kita lihat lebih detail masing-masing kandungan bahan aktifnya. Jadi kalau Panadol biru mengandung parastamol 500 mg saja, sedangkan yang merah selain parastamol dosis 500 mg juga mengandung kafein 65 mg, sedangkan Panadol hijau selain parastamol juga mengandung phenylephrine dan dextromethorphan. Phenylephrine 5 mg, sedangkan dextromethorphan 15 mg. Nah, jadi kelihatan di sini, kalau Panadol biru hanya mengandung satu bahan aktif, merah 2, sedangkan hijau 3 bahan aktif. Apa saja khasiat dari masing-masing bahan aktif tersebut? Yuk kita simak. Sebelumnya kita ketahui dulu beberapa pengertian terminologi ini ya. Yang pertama ada analgetik, ini merupakan suatu sediaan yang dapat mengurangi rasa nyeri atau anti nyeri. Kemudian ada antipiretik, ini sebagai anti demam atau penurun panas tubuh. Kemudian ada ajuvan analgesik yang berkhasiat untuk meningkatkan khasiat analgesik, yang kalau secara mandiri tidak berkhasiat sebagai analgesik, tapi kalau dikombinasikan bersamaan dengan suatu analgesik dapat meningkatkan khasiat analgesik. Dengan catatan dosisnya biasanya lebih rendah dibandingkan dosis utamanya. Kemudian ada stimulansia, ini yang efeknya dapat merangsang sistem saraf pusat atau otak. Kemudian ada kardiotonik yang dapat meningkatkan aktivitas jantung. Kemudian ada nasal dekongestan, ini adalah sediaan yang dapat menciutkan mukosa hidung. Kemudian ada simpatomimetik, ini adalah sediaan yang memiliki efek menyerupai aktivitas sistem saraf simpatis, dan juga ada antitusif, yaitu suatu obat yang berkhasiat untuk menekan batuk yang tidak berdahak atau batuk kering. Nah, untuk masing-masing bahan aktif tadi, di sini khasiatnya. Yang pertama ada parastamol, ini merupakan suatu analgetik antipiretik. Kemudian kafein, ini adalah suatu stimulansia, kardiotonik, dan juga dalam hal ini sebagai ajuvan analgesik. Kemudian phenylephrine sebagai nasal dekongestan yang merupakan golongan simpatomimetik, dan dextromethorphan yang merupakan suatu antitusif. Nah, jadi parastamol merupakan analgetik antipiretik yang paling aman pada ibu hamil dan menyusui, tapi dapat menyebabkan risiko merusak liver atau hepatotoksik, terutama pada penggunaan kronis dan juga pada dosis yang berlebih. Untuk kafein, ini adalah suatu zat kimia yang ditemukan terutama pada kopi, teh, dan coklat, yang merupakan suatu senyawa yang dapat menstimulasi sistem saraf pusat, merelaksasi otot polos, terutama otot polos saluran nafas atau bronkus, yang dapat bermanfaat pada penderita asma, dan juga menstimulasi otot jantung atau kardiotonik yang pengertiannya sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi, efek kafein ini timbul pada dosis 85-250 mg, dan penambahan bahan aktif ini dapat menyebabkan risiko mual, gelisah, dan juga sulit tidur. Kemudian untuk phenylephrine,
Ini tadi juga disebut sebagai nasal dekongestan yang bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan pembuluh darah yang dapat menyebabkan hidung tersumbat. Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan obat ini diantaranya susah tidur, sakit kepala dan pusing, sakit perut, kejang, jantung berdebar-debar, dan juga rasa gelisah. Nah, yang terakhir dextromethorphan, ini adalah obat untuk meredakan batuk kering yang muncul akibat infeksi tertentu, dan ini bekerja dengan cara menekan dorongan untuk batuk yang berasal dari otak. Jadi resiko yang dapat terjadi akibat penggunaan obat ini diantaranya adalah pusing, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut, dan juga mengantuk. Nah, jadi untuk Panadol biru dapat digunakan untuk mengatasi demam dan juga nyeri yang ringan. Kemudian untuk yang merah, Panadol Extra, ini untuk nyeri yang sedang. Sedangkan untuk keadaan selain demam juga disertai flu dan batuk kering, ini dapat digunakan Panadol yang hijau. Jangan sampai salah penggunaan, misalnya kalau tidak ada indikasi atau tidak ada flu ataupun batuk, jangan digunakan Panadol yang hijau. Kemudian catatan juga, karena ini tadi mengandung phenylephrine yang merupakan suatu simpatomimetik, stimulansia, hati-hati kalau keadaan yang dirasakan utama itu adalah sakit kepala, karena sakit kepala bisa juga merupakan suatu gejala hipertensi atau darah tinggi. Jadi nanti kalau digunakan obat yang mengandung suatu simpatomimetik, misalnya si phenylephrine, ini dapat makin meningkatkan tekanan darah. Jadi bisa menjadi hipertensi. Ya, jadi diperhatikan, makin tinggi tensinya tentu makin berbahaya, bisa menyebabkan stroke, hipertensi krisis, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tetap perlu diperhatikan cara penggunaan obat yang benar sesuai yang tertera dalam kemasan, dan tetap diperhatikan hal-hal apa yang menjadi indikasi, kontraindikasi maupun interaksi obatnya. Nah, di sini kita tidak bahas ya. Mungkin akan dibahas di pertemuan berikutnya. Baik, jadi demikian penjelasan sebelum kita sudahi. Coba dijawab pertanyaan ini, benar atau salah. Adanya kandungan senyawa simpatomimetik seperti phenylephrine dapat menyebabkan keadaan jantung berdebar-debar. Benar atau salah? Ya, benar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.